mensifati biqaulihi dengan mengatakan alladzina taqadu, yaitu orang-orang yang menjadikan dinahum agama mereka lahwan, permainan, kelahiran dan senda gurau. Maksudnya huzi'u, hazza'u, ejekan, mengejek mereka, indinillahi, dari agama Allah, waja'alu, dan menjadikan ad-dina terhadap agama, sukhriyatan, ejekan, dan permainan. Jadi kayak kemarin kan, ala la'natullahi alal zalimin, al-la'natullahi alal zalimin. Setelah itu siapa yang zalim itu? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja, halaman 436-nya. Jadi laknat Allah untuk orang zalim. Siapa yang zalim itu? Orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan yang benar, atau dan orang-orang yang suka membelok-belokkan ajaran yang benar. Jadi kalau yang zalim itu sifatnya dua. Satu, ngehalangin orang lain dari yang kebenaran. Orang mau benar dihalangin, dipersulit, atau ajarannya dibelok-belokkan, disesatkan. Itu sifat orang zalim di ayat sebelumnya. Kalau orang kafir di sini dikatakan apa? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Kenikmatan surga itu, minuman makanannya haram bagi orang kafir. Siapa orang kafir? Alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Ini kafir. Jadi ada zalim menghalangi orang lain tadi dari kebaikan, atau kebaikannya itu dibelok-belokkan jadi salah. Kalau yang kafir, agama ini dijadikan ejekan, jadi agamanya yang dihina, makanya kafir dia, ya. Walaupun bahasa zalim bisa sama dengan kafir, bisa lebih rendah. Zalim itu kan sebetulnya aslinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya kayak tadi. Ya, tapi belum tentu orang zalim itu kafir. Ya, makanya tidak boleh mengkafirkan pemerintah sezalim apapun selama dia masih beriman, masih sholat, masih apa. Ya, kecuali kalau sudah mengeluarkan ungkapan murtad, kafir. Ya. Jadi tidak semuanya zalim itu kafir. Ya. Kalau kafir ini, makanya sifatnya Allah menjelaskan kafir ma alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Memang tidak beriman aslinya. Ya, kalau orang zalim bisa jadi dia beriman tapi terdorong hawa nafsunya dan sebagainya, sehingga dia menzalimi orang, ngambil harta orang, ngambil hak orang, ngambil kebebasan orang, kehormatan orang, zalim. Tapi dia iman di akhirat, atau iman kepada Allah, iman tapi tidak. Tapi kalau kafir, agamanya langsung diolok-olok. Ya, apaan Islam? Apaan Quran? Apa Muhammad? Ya, dilecehkan. Maka itu orang kafir. Ya. Lanjut, wagharrathum, dan mereka telah tertipu al-hayatud dunya, oleh kehidupan dunia. Maksudnya khada'athum, telah menipu dunia kepada mereka, bizakharifiha, dengan segala perhiasannya. Sifat dari zakharif, al-ajilati, yang ajil itu yang sebentar, yang sementara. Kan kehidupan dunia masih sementara, ya. Innama masalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihil ardu. Kehidupan dunia itu laksana air hujan turun, jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya berbunga, berbuah, mati. Itulah dunia, sebentar aja. Ya, itu ulama ajilah, ya, tidak abadi. Ya, tapi cepat. Ya, nikmatnya sekarang dunia itu, tapi habis. Kalau akhirat nanti, tapi kekal. Makanya orang banyak memilih dunia. Tidak sedikit yang terjebak dunia karena segera. Dan manusia itu khuliqal insanu min ajal. Manusia itu ingin instan. Makanya mie instan laku kan.
mie instan karena ingin cepat makan, makanan ingin cepat, pakaian ingin cepat, semua ingin belajar ingin cepat, hafal Quran ingin cepat juga. Yang lama-lama proses sekarang laku aja. Belajar bahasa Arab sebulan langsung jadi ya. Hafal Quran sebulan hafal 30 juz, laku tuh yang begitu-begitu. Pasti hasilnya juga kan namanya instan, itu tidak. Kayak orang terjebak oleh dunia karena instan. Dicari hari ini, dimakan hari ini. Kalau akhirat dikerjakan hari ini, dapatnya nanti. Lanjut. Al-qatilati dan syahwatiha. Sifat dari syahwat. Membunuh. Syahwat kita itu membunuh kita. Syahwat kita kalau diikuti, syahwat harta, syahwat emosi, syahwat nafsu seks, kalau diikuti maka akan membunuh kita sendiri. Ya, dulu kan kisahnya para ulama sering mencontohkan bagaimana orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya rela mengorbankan nyawanya. Dicontohkan dengan raja yang mau memerkosa Sayyidatuna Hajar ya, ketika dibawa hijrah ke Mesir. Setiap mau mengganggu Siti Hajar, raja Mesirnya itu langsung lumpuh ya, langsung lumpuh. Kemudian setelah lumpuh dia bilang, doain Hajar biar saya sehat lagi, saya nggak akan ganggu kamu lagi. Ya janji ya, kalau ganggu Siti Hajarnya berdoa lagi kepada Allah, lumpuh lagi, sehat lagi, mau ganggu lagi. Kata para ulama, udah tahu bakal lumpuh, nggak kuat nahan syahwat, mau ke perempuan, jatuh lagi, terus dibilang lagi, ya asal jangan ganggu lagi, gitu sampai berapa kali baru akhirnya menyerahkan. Itu menunjukkan manusia itu lemah di hadapan syahwatnya. Makanya musuh kita yang paling besar itu bukan setan sebenarnya, bukan orang lain, bukan orang kafir. Musuh kita paling yang berat itu siapa? Diri kita sendiri. Ya, nafsu kita itu kata Imam Ghazali laksana pencuri yang ada dalam rumah. Ya, misalnya pesantren dipakai satpam, pakai apa? Yang bahaya itu bukan pencuri dari luar, yang bahaya itu kalau orang dalamnya itu yang mencuri kan. Satpamnya, guru misalnya, muridnya yang mencuri, susah nyatpaminnya gimana, orang satpamnya dia masa mencuri kan, misalnya begitu. Sama diri kita juga begitu. Yang masalah pada diri kita itu bukan godaan setan, tapi kalau diri kitanya sudah seperti setan, udah setan juga nggak usah digoda itu. Nah, maka disebutnya apa? Syahwat al-qatilah. Syahwat itu panas, nafsu itu ingin cepat, nafsu itu terburu-buru, ya, tergesa-gesa, tapi mencelakakan, menjerumuskan. Lanjut. Syanuha, keadaan hayati dunya, kehidupan dunia. Ya, dengan keluarganya, maksudnya orang-orang yang pecinta dunia. Gharra yaghirru, taghirru atau taghurru, menjebak. Siapa? Dunia. Wa tudiru, dan membahayakan. Jadi dunia itu kayak pancing. Ikan lagi lapar, ada umpan, dimakan langsung. Dunia juga begitu ya. Kitanya lagi serakah mau dunia, pas ada langsung tangkap, nggak peduli halal haram, langsung. Nah itu, jadi gharra yaghirru taghirru wa tadurru, ya, menjebak dan membahayakan. Ya. Kemudian wa takhda'u, dan menipu. Tusri'u itu membunuh, ya, menjatuhkan. Jadi dunia itu akan maka kata Nabi, saya tidak takut kalian fakir, tidak takut kalian miskin. Yang saya takutkan ketika dunia sudah dibuka pada kalian, harta semuanya, jabatan ada, fasilitas semuanya ada, dan tidak sedikit atau justru orang banyak terjebak pada kemaksiatan itu ketika segala ada. Kalau lagi nggak ada kan, mau gimana coba? Mau beli minuman keras, uangnya nggak ada. Ya nggak jadi kan, boro-boro minuman keras, mau makan aja susah. Nah, mau berzina nggak ada uangnya, nggak ada buat bayarnya, nggak ada yang maunya. Tapi kalau semua fasilitas hidup ada, biasanya orang cenderung untuk menjadi orang jahat, cenderung untuk melanggar aturan Allah.
fasilitas hidup. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji dengan kenikmatan dan kesusahan. Tapi yang susah itu ujian apa? Kenikmatan. Ya, ini juga kita lagi jadi santri susah payah baik. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren, punya usaha besar dan sebagainya, belum tentu. Naudzubillah, maka harus hati-hati. Justru godaan itu akan datang ketika kita sudah maju. Dan banyak orang terjatuh setelah maju. Kalau lagi miskin mah ke masjid rajin, berdoa hidupnya. Tapi kalau sudah maju, udah diikuti hawa nafsunya, maka celakalah dia, karena dunia itu sifatnya wa gharrathum, menipu. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar karena udah jam 7. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka